Jadi antara syariat dan akal, itu, antara wahyu dan rasio, sebenarnya kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukanlah dua hal yang perlu dipertentangkan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang ilmu agama dan ilmu umum, sebenarnya dari sisi maqasidus syariah itu tidak ada bedanya. Kan kita bicara dalam tingkatan yang tertinggi kalau agama itu adalah maqasidus syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan: jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Akhir-akhir ini ada ulama yang memasukkan yang keenam, yaitu hifzul bi'ah, memelihara ekosistem kehidupan. 5 atau 6 inilah sebenarnya risalah agama. Nah, kalau kita lihat maqasidus syariah yang 5 ya, atau yang mulai disebutkan tambah 1 lagi, ekosistem kehidupan, maka sesungguhnya ini kan agenda agama dan juga agenda ilmu juga, ilmu pengetahuan. Kalau sudah bicara 6 hal ini kan gak boleh kita bedakan lagi dan tidak bisa kita bedakan lagi ya. Mungkin secara pendekatan iya, tetapi esensinya sama. Sehingga ketika Imam Ghazali membahas tentang perbedaan yang paling mungkin ya, kalau kita bicara tentang ulumun syar'iyah dan ulumun ghairu syar'iyah, ilmu agama dan non agama, adalah bahwa ilmu agama itu masdaruhu al-wahyu ya. Sedangkan ilmu non-agama itu masdaruhu al-aqlu wat tajribah. Jadi kalau ilmu agama itu sumbernya wahyu, kalau ilmu non-agama itu sumbernya adalah akal, pengalaman, dan eksperimen. Tapi kemudian Imam Ghazali membahas, akal itu dari mana? Eksperimen itu artinya apa? Eksperimen itu kan mengakumulasi keseluruhan observasi terhadap ayatullah al-kauniyah, ayat-ayat yang dibentangkan di alam raya, yang validitasnya itu sama dengan ayat yang makru'ah, ayat yang tertulis. Karena itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang dibentangkan di dunia ini, itu sama dengan orang yang mengingkari teks-teks yang suci yang ada di dalam kitabullah. Itu rumusan dari Imam Ghazali. Karena itu kalau kita lihat rumusan dari Imam Ghazali itu, pada akhirnya semua itu berjumpa ya, pada esensi bagaimana apa yang kita lakukan ya, keberagamaan kita ya, kemudian pergulatan keilmuan kita itu berujung kepada tahqiqul maslahah, yaitu bagaimana menghadirkan kemaslahatan ya, bagi semua, kemaslahatan kolektif ya. Dan semakin besar kemaslahatan itu, maka semakin mulialah apa yang kita lakukan.